Pernahkah kalian mendengar istilah Rogo Sukmo, sebuah ajian tingkat tinggi yang konon diyakini bahwa si penggunanya bisa mengeluarkan roh dari dalam jasad? Ada banyak tujuan seseorang melakukan ajian ini. Salah satunya adalah menjelajah alam lain, bisa dimensi bangsa jin, siluman, alam barzah, atau ke tempat tertentu di dunia. Keilmuan Rogo Sukmo biasanya digunakan untuk melakukan perjalanan spiritual. Ada yang mengatakan kalau para pelaku umumnya adalah mereka yang melakukan tradisi kejawen, tapi di luar itu banyak juga yang mempelajarinya. Salah satunya adalah Bang Epe, di mana beliau dan rekannya sempat melakukan Rogo Sukmo ketika berada di Gunung Lawu. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2003, di mana Bang Epe dan beberapa rekannya sedang melakukan misi pendakian di Gunung Lawu. Pendakian itu menjadikan ingatan buruk bagi Bang Epe karena satu rekannya harus mengalami gangguan jiwa akibat peristiwa tersebut. Untuk kisah selengkapnya, kita langsung aja sapa narasumber kita kali ini. Halo, Bang Epe. Siap, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Epe. Ini udah lama banget nih gue nggak ketemu sama lu, Bang, nih. Karena jujur aja nih, dulu gue pertama kali bikin channel YouTube nih, Bang, nih. Awalnya gue nonton cerita lu, ya cerita yang waktu itulah. Oke. Nah itu, wah ini gila juga nih. Sampai akhirnya kan lu sering muncul di beberapa YouTube tuh, Bang, tentang podcast lah. Menjelaskan beberapa kisah-kisah pendakian itu gue tertarik. Dan akhirnya ya kita ketemu sekarang nih. Siap. Nah di Gunung Lawu ini kan memang lu mengalami kejadian horor yang sangat gokil banget ya, Bang ya. Kalau bisa dikatakan ini adalah salah satu astral projection secara ilmiahnya. Kurang lebih seperti itu sih. Cuma yang seperti beberapa waktu yang lalu yang gue bahas ya, bahwa ada perbedaan tipis ya antara astral projection dengan Rogo Sukmo. Rogo Sukmo. Sebenarnya sama ya. Kalau astral Oke. projection itu bahasa ilmiah ya, atau bahasa orang luar yang kayak penelitian gitu, penelitian terhadap makhluk astral gitu kan. Nah kalau di Jawa kan klinik, bahasanya klinik ya, lebih koneksinya lebih dalam. Iya. Makanya sebutannya Rogo Sukmo, Rogo atau ruh yang keluar dari badan yang berjalan-jalan gitu. Dan ini lu alami saat pendakian di Gunung Lawu, tepatnya di salah satu tempat yaitu Goa Jolotundo, Bang ya. Gua Jolotundo. Ya. Dan ini kisah yang sangat gokil banget karena gue sempat mendengarkan juga tadi sebelum kita mulai shoot, Bang ya. Dan bagi teman-teman semua nih, lu simak terus kisah ini sampai habis karena di situ nanti kita bakal banyak banget mendapatkan beberapa pelajaran yang pastinya kalian semua bisa mengambil sisi positif dalam cerita yang nanti bakal dibawakan oleh Bang Epe kali ini. Oke, kita mungkin gak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Epe ya, dari Anomali. Oke. Peace. Jangan lupa tuh subscribe Anomali. Ya, jadi seperti yang tadi Abang sampaikan ya, bahwa kisah ini dimulai itu di tahun awal-awal gua di Mapala. Oke. Gitu. Ini di tahun, kurang lebih di tahun kelima ya, kalau nggak salah ya. Di sela-sela ujian gitu ya. Kita kan biasanya ada kayak misi-misi pendakian gitu, Bang. Jadi kalau di Mapala gue sedikit cerita gitu ya. Boleh. Jadi di Mapala kita nih setiap tahun regenerasi tuh kita ada yang namanya kejar nomor anggota gitu ya. Kejar nomor anggota untuk keanggotaan tetap. Dan syaratnya itu harus naik gunung di ketinggian 3000. Oke, gunung hutan ya, Bang. Gunung hutan. Dan itu harus didampingi dengan mentor. Iya. Dan di kisah ini itu sebenarnya misinya itu gua gabung gitu ya. Dalam arti karena ada beberapa teman dari jurusan yang ngajakin gua naik gunung, dan ternyata ada misi juga dari teman-teman Mapala yang kejar keanggotaan gitu. Oke, jadi barengan gitu, Bang ya? Iya, barengan. Oke. Karena misinya barengan, akhirnya ada temen juga nih yang dari jurusan. Karena dia tahu gue sering mentorin anak-anak gitu ya. Dan temen ini pengen banget naik gunung tuh di Jawa Tengah gitu. Apalagi Gunung Lawu ya. Udah kayak referensi buat teman-teman pendaki gunung ya, yang keindahannya gitu ya. Dan yang paling mantap lagi ada Mbok Yem di sana. Oh ya, di Jawa jadi, lah. Jadi Boyem tuh legend ya. Dari zaman gue masuk di Mapala di tahun 2000 di tahun 98 itu Boyem
udah lama banget gitu. Oke. Di teman jurusan ini dia bilang kalau misalnya gue ajak cewek gue boleh nggak? Dia bilang kan. Gue bilang nggak ada masalah gitu. Yang penting di pendakian ini lu nggak ganggu, ya nggak ganggu temen gue yang lagi misi apa sih pendakian untuk mengejar keanggotaan gitu. Oke lah, dia bilang kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita setelah kita briefing gitu ya, rapat-rapat di kampus, kita putusin setelah meet ya, H+3 meet ya, di bulan September kurang lebih kalau nggak salah ya, kita mutusin untuk naik Gunung Lawu ya Cemoro Sewu. Oke. Ya, kenapa pilihannya Cemoro Sewu gitu? Karena di beberapa teman yang ngejar keanggotaan ini sudah ada yang ke Gunung Lawu tapi lewat Cemoro Kandang. Dan kebetulan jalur pada waktu tahun-tahun itu ya, range antara tahun 90-an sampai di 2008 kalau nggak salah ya. Itu jalur yang legal ya. Itu cuma 2, Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Nah, kesininya kan baru rame tuh, ada jalur cetok lah, ada jalur apa gitu. Jadi singkat cerita, yang setelah kita briefing ya, packing di Sekre, sempat agak sedikit ini ya debat ya, karena ternyata gue ngajak temen jurusan untuk ikut gitu, ikut terlibat. Akhirnya pada waktu itu karena gue yang sebagai mentoring dan gue yang sebagai pemegang keputusan ya dalam waktu itu ya, karena gue divisi. Yang penting nggak ganggu gitu. Ya, ibaratnya teman-teman tahu lah, gue bisa nempatin mana itu misi, mana itu dengan pendakian biasa di lapangan ya. Oke. Nah singkat cerita, setelah gue udah cek nih semua perbekalan ya, kita ada yang namanya cek apa ya, di packing itu ada list daftar peralatan yang lu mesti bawa. Dan itu lengkap, safety prosedur ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Istilahnya barang apapun yang lu bawa itu harus ditulis gitu. Bahkan kayak misalnya jenis kayak apa sih, mungkin kaos kaki mereknya apa, itu lengkap itu ditulis. Oh, sampai merek juga? Iya, sampai merek. Iya. Nah, jadi kondisinya kalau misalnya lu terjadi trouble di lapangan, lu hilang gitu ya, terus keril itu terlepas, gitu ya, lu bisa tahu nih ciri-cirinya, gitu. Karena kita sampein semua kan informasinya tuh detail sampai merek yang lu mesti bawa gitu. Kita waktu itu naik apa sih, pagi ya, kita pagi naik kereta jurusan Solo Balapan kalau nggak salah ya. Karena yang paling dekat itu dari Solo. Terus dari situ kita lanjut ke Tawangmangu. Daerah Tawangmangu. Karena ini Cemoro Kandang ini posnya sama Cemoro Sewu itu cuma ini ya, cuma beda satu jembatan, Bang. Jadi Cemoro Kandang itu Jawa Tengah, Cemoro Sewu itu Jawa Timur. Ya. Jadi berarti kalau lu di ujung jembatan sini sama di ujung jembatan sana itu udah beda wilayah gitu. Halo, gue di Jawa Tengah, gue di Jawa Timur gitu. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama alasannya kita ambil Cemoro Sewu karena sudah pernah ada teman yang ngambil keanggotaan di sana gitu. Terus kenapa kita ambil Gunung Lawu? Karena teman-teman ini interest ya, apalagi teman gue di jurusan pengen banget naik ke Gunung Lawu. Salah satu anggota yang apa sih yang gue ajakin di jurusan itu kan orang Kalimantan, Bang. Dia pengen banget kan coba trekking di Jawa Tengah ya. Makanya dia antusias dan kebetulan dia juga lagi dekat sama cewek. Oke, pas banget. Jadi pengen nunjukin bahwa dia tuh apa sih penggiat alam gitu. Walaupun dia nggak tergabung dalam Mapala. Dan merasa nyaman, merasa oke karena di situ ada gua gitu sebagai anggota divisi ya. Nah, singkat cerita kita sampai itu di base camp Cemoro Sewu ya, Perhutani. Kalau di Cemoro Kandang kan namanya AGL ya, lebih ke komunitas pendaki Gunung Indi. Nah, kalau di Cemoro Sewu itu yang pegang waktu itu Perhutani. Jadi mungkin agak perizinan tuh agak ribet, agak ketat ya. Yang lu harus dicek peralatan gitu ya, lu bawa apa aja, kemudian tim lu, terus kesehatan segala macam itu dicek. Makanya kita udah siasatin dalam artian tadi. Bapak nggak usah bongkar keril saya karena kita sudah list semua. Ya, satu tim itu kita udah list. Jadi kita tinggal kasih list peralatan yang kita bawa, lu tinggal lihat dan kita punya KTM, kartu mahasiswa gitu ya. Dan kita anggota Mapala. Jadi ibaratnya kita bukan pendaki kemarin sore yang hoax atau bohong atau apa segala macam gitu ya. Dan lagi-lagi gue bawa surat perintah
Ya, gue bawa surat jalan dari organisasi dan dari kampus. Resmi banget tuh ya. Resmi. Ya. Dan kemudian juga kita bawa HT juga ya. Kebiasaan kita kalau misalnya naik gunung itu selalu bawa HT dan pegang 3 jalur frekuensi bang. Frekuensi wilayah gitu ya. Di sektor Gunung Lawu di bawah di Pertani. Terus kemudian frekuensi Basarnas setempat ya. Gue kebetulan kenal juga ada beberapa teman yang di Basarnas gitu ya. Dan terakhir frekuensi yang di Jakarta gitu. Walaupun nggak terjangkau ya pada waktu itu ya, kan jauh banget ya. Tapi setidaknya kita pegang lah itu. Oke. Satu lagi kebiasaan kita itu dalam pendakian ya. Gue sempat ceritain di beberapa kisah gue di pendakian ya. Selalu seperti ini modelnya gitu. Dalam arti zaman orang-orang dulu tuh kalau naik itu selalu tujuannya itu destinasi yang paling puncaknya itu adalah puncak gunung gitu ya. Lebih mereka tuh pendakiannya ngejar sunrise bang. Kalau lu nggak dapat sunrise, lu nggak usah naik gunung lagi lah gitu. Bahasanya sampai begitu ya. Yang pertama kalau lu nggak puncak, lu bukan pendaki gunung. Kalau lu nggak dapat sunrise, ya lu mendingan nggak usah ngomong lu anak gunung gitu. Nah makanya kita selalu jalan malam bang. Ya, walaupun kesininya gue udah sampein ya bahwa perjalanan malam itu tidak bagus ya untuk pemula gitu ya. Inkondisional ya, perjalanan malam itu hanya kalau misalnya di gunung itu cuma dipakai di Gunung Semeru. Karena kita summit di puncak itu minimal harus jam 8 ya. Kalau jam 8 ke atas lu udah kena gas beracun gitu. Kalau duluan seperti itu ya. Nah, makanya buat pendakian malam itu cuma boleh di Gunung Semeru dan itu lagi-lagi untuk para teman-teman yang jam terbangnya tinggi. Nah, kalau untuk pemula ya lu biasakan lu jalan di siang lah atau pagi ya gitu. Nah, yang kedua, karena ini misi pendakian gitu ya. Kalau misi pendakian lu harus ngikutin aturan mainnya gitu. Dalam arti kita bergerak dengan waktu. Nggak bukan destinasi pos lu harus sampai di pos 3 jam 3, lu ada pos 5 jam berapa gitu, nggak seperti itu ya. Tapi kita bergeraknya waktu. Jadi setiap 3 jam sekali lu jalan lu mesti break. Aturan mainnya gitu. Itu mau di tempat manapun jam 3 jam break ya. Iya. Dan lagi-lagi itu untuk ini ya, untuk para yang jam terbangnya tinggi. Kalau misalnya yang jam terbangnya yang baru-baru mulai lu biasanya 2 jam gitu kan, atau 1,5 jam gitu. Nah, kalau misalnya lu pendakian yang full, nggak tanpa berhenti di 5 jam, ya, lu predikatnya udah senior banget gitu kan. Expert banget. Udah expert ya. Tapi bukan pendakian bukan pendakian trip yang lu ikutin gitu. Jadi kalau misalnya lu ikut misalnya ke Gunung Kerinci, ke Gunung Semeru atau apa gitu kan, jam terbang lu tinggi tapi open trip. Nah, itu nggak masuk hitungan ya. Nggak masuk ya. Sorry gitu. Oke, singkat cerita, tadi gue bilang kebiasaan kita tuh ngejar sunrise, makanya kita selalu bergerak tuh di jam 3 ke bawah gitu ya, setelah asar. Nah, sama seperti di pendakian ini. Mulailah bergerak tuh kita tuh. Nah, yang tadi gue bilang itu, lagi-lagi ya di pendakian kita itu kadang-kadang nggak sejalan, dalam arti lu nggak selalu harus jalan berbarengan bang. Ya. Jadi kita sepakat itu destinasinya adalah yang pertama posting pointnya itu adalah Boyem. Ya. Jadi kita nanti ketemu di Boyem ya, terserah lu mau lambat mau cepat, yang penting kita ketemu di Boyem itu minimal sebelum jam 2 malam kita udah sampai sana. Gitu. Akhirnya sudah jalanlah satu-satu kan. Nah, yang tadi gue bilang, misi gue ada 2 ya mungkin ya, agak-agak ini juga sih, kayak beban tambahan ya. Karena gue selain jadi mentoring buat yang ngejar nomor gitu ya, ngejar keanggotaan, gue juga harus cover temen gue nih. Apalagi dia bawa ceweknya gitu, gue udah okein gitu. Yang penting lu jangan jauh-jauh dari gue. Jadi teman gue yang satu jurusan itu namanya Fahri, ya. Namanya Fahri, dia orang Kalimantan ya. Terus dia bawa ceweknya namanya Sri. Yang depan itu ada si Doti sama kita panggilnya Jono. Ya. Nah si Jono sama si Doti itu udah jalan duluan tuh. Karena yang tadi gue bilang lu tuh harus sampai di Boyem itu sebelum jam 2 gitu kan. Nah, terus frekuensi itu dibuka setiap 2 jam sekali bang. Jalur frekuensi ya. Ya, jadi buat si Doti dan si Jono kan mereka bawa 1 HT nih. Lo harus report ke gua setiap 2 jam atau 3 jam sekali. Nah, lewat gua kemarin ngambil keputusannya di 3 jam ya.
Karena 2 jam itu terlalu cepat ya, agak ribet juga gitu. Nah, setiap 3 jam sekali lu harus kasih info ke gua, terlambat 1 menit atau 1 menit lah. 1 menit itu hitungannya 1 seri. Ya. Jadi kalau lu telat 1 menit, itu hitungannya 1 seri. 1 seri itu berarti 10 kali push up, 10 kali sit up, 10 kali pull up. Gitu ya. Jadi gue bener-bener gue push ya. Bener-bener gue push pada waktu itu ya. Tapi nggak sama si Fahri sama si apa perempuannya ini ya? Ya si Sri buat lu nggak gitu kan, karena lu bukan misi gitu kan. Terserah lu, yang penting lu jangan jauh-jauh dari gua gitu kan. Oke, dan singkat cerita ya, setelah mereka jalan duluan nih yang 2 nih, terus gua tuh apa ya, termasuk yang santai juga sih Bang ya sebenarnya. Karena gue pikir kan, gue udah ngeliat karakternya si Doti sama si Jono ini bukan apa sih, ibaratnya secara fisik dan secara mental dia oke gitu kan. Makanya gue nggak begitu khawatir, walaupun gue jadi mentoring ya. Nah, intinya gue sweeper ini gue sapu lu, yang penting kita sepakat bahwa tidak ada jalur potong yang lu lewatin. Karena di Lawu itu karakteristik gunungnya itu melingkar-melingkar gitu ya. Ya, walaupun ada jalur potong yang apa sih lebih cepat gitu kan, tapi treknya terjal. Nah, bicara Gunung Lawu via Cemoro Sewu itu kan treknya nomor 2 ya, nomor 2 kesulitannya, tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada gunung apa jalur dari Cemoro Kandang gitu. Nah, sepakat kita bahwa lu tidak motong-motong jalan sampai di setiap 3 jam sekali lu kasih gua report, sampai lu ke Mbok Yem lu kasih report gitu. Nah, kita jalan nih. 2 orang udah jalan jam 3 sore ya. Terakhir baru si Fahri dan Sri nih. Nah, gua masih mantau di belakang. Karena ngelihatnya apa ya, lu tahu pendaki gunung yang bucin-bucin gitu ya. Ya. Sebel masih ya. Asli gue ngeliatnya sebel ya. Dikit-dikit dia foto gitu. Dan yang keselnya lagi kan, foto pada waktu itu kan modelnya ya kayak foto Kodak gitu ya, pasti yang lu isi 36 gitu ya, isi 21. Bonus 3 gitu ya. Udah gitu lu kalau disuruh foto juga apa sih, fokusnya agak-agak sulit gitu ya. Udah gitu Lawu itu di bulan-bulan September itu cuaca tuh ekstrim gitu Bang. Jadi kita di pendaki gunung tuh ada 2 musim ya. Musim mendaki itu, musim pendakian itu di September April ya. Itu musim hujan. Ya, biasanya teman-teman hajar di musim September April ini untuk pelatihan, diksar, atau yang tadi gue bilang misi-misi pendakian untuk ngejar keanggotaan gitu ya. Karena lu akan ditempa dengan alam yang benar ekstrim gitu ya. Nah, makanya gue ambil waktu itu pas kebetulan kan setelah mid di September itu cuaca lagi bagus nih buat tempat nih gitu kan. Jahil-jahilnya kita orang gitu dulu ya. Sekarang udah nggak pakai tuh Bang ya? Sekarang udah nggak pakai ya. Oke, terus kemudian musim kemarau ya. Musim kemarau tuh di April September ya, kebalikannya ya. Biasanya makanya gunung-gunung buka itu kebiasaan di April September tuh gunung udah mulai buka kan. Sementara kalau September April tutup. Nah, kalau misalnya gunung kayak di Jawa Tengah kayak Gunung Lawu ini kan karena dia umum dan nggak terlalu apa ya, belum komersil gitu ya. Jadi lu mau naik di bulan September, mau naik di bulan Desember nggak ada masalah gitu ya. Yang penting lu report. Ya seperti yang kisah ini gue alamin gitu ya. Nah makanya gue nggak terlalu bermasalah di musim ya. Karena ya tadi kalau di Gunung Jawa Tengah itu terserah lu mau kapan aja gitu. Bebas gitu ya. Nah pas banget ya, begitu kita jalan tuh, ini balik lagi ke pendakian. Di tengah jalan kita udah disambut sama ini ya, kondensasi ringan ya, hujan tipis-tipis gitu lah ya. Nah akhirnya yang makanya tadi gue bilang bucin-bucinnya nih orang ya, apalagi kalau lagi pas gerimis gitu kan udah kayak syahdu gitu ya, jadi nempel mulu gitu loh. Akhirnya gue sebel juga kan, dikit-dikit gue disuruh moto gitu kan. Akhirnya gue memperlambat gerak, gue biarin aja gitu kan duluan kan. Terus udah gitu setiap report di 3 jam sekali gue bilang tolong lu jangan jauh-jauh gitu kan. Yang penting lu on schedule ya, tetap harus sampai sebelum jam 2. Tapi lu lihat di belakang lu ada kawan gua gitu kan. Jadi kalau mau jalan cepet, lebih cepat lagi, lihat dulu ke belakang gitu kan. Mereka ada nggak gitu.
Terus mereka bilang kan ada lu pe gitu. Terus gue bilang enggak, gue mau santai. Gue ribet juga, gue bilang kan. Gue ribet juga nih sama nih bucin gitu. Akhirnya gue minta tolong mereka gitu kan. Jangan terlalu jauh gitu kan, jarak pandang. Akhirnya udah, gue tinggal tuh ya, gue jalan pelan-pelan. Gue santai banget kan, sampai pas setengah 6 lah ya, setengah 6 gitu kan gue sempat sholat dulu tuh. Di Gunung Lawu via Cemoro Sewu itu ada satu tempat ya, semacam kayak oase ya, semacam kayak oase tapi kebalikan gitu bang. Ya. Kalau oase itu kan di gurun pasir ada air ada mata air gitu. Nah ini enggak, di kebalikannya, makanya gue bilang oase kebalikan ya. Jadi di tempat yang belantara yang hijau apa segala macam, tapi ada suatu tempat yang baunya bau busuk gitu ya, kayak belerang gitu. Tapi bukan belerang ya. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang udah pernah naik Gunung Lawu via Cemoro Sewu ya, sempat ngeliat ada satu tempat ya, sebelum lo naik di ketinggian 2.800 ya, sebelum di Argo Dalam gitu, masih di sekitar bawah itu ada satu tempat. Yang di situ tuh tempatnya tuh kayak bau got gitu ya, gitu. Udah gitu banyak pohon tumbang, tempatnya tuh kayak gersang gitu deh pokoknya deh. Banyak comberan apa segala macam, pokoknya gak enak banget deh. Tapi mau gak mau lu mesti lewatin itu kan. Ya. Nah gue agak ketahan di situ ya, karena baunya juga gak enak ya. Gue ketahan dulu, gue sebentar, gue break dulu kan, gue sempat salat dulu. Nah karena udah mulai gelap ya, terus juga udah hujan kondensasi itu, ya, gue keluarin senter atau segala macam kan. Zaman waktu itu senternya masih segede gaban bang segini. Yang baterai gede-gede ya, tuh. Baterai gede-gede ya. Nah karena terlalu berat ya, gue nggak mau bawa itu. Lagi-lagi gue bikin lentera cadangan gitu kan. Yang seperti yang gue sampein waktu kisah di Gunung Lawu yang sebelumnya itu, yang gue bikin yang botol air mineral itu yang gue gunting, dan gue masukin lilin di bawahnya itu, yang gue pakai itu. Ya, gue pakai itu jalan sampai pelan-pelan sampai gue lewatin tempat itu kan, gue melipir kan, karena masih setengah itu masih agak terang ya. Nah, gue jalan pelan-pelan kayak gitu sampai satu tempat, gue inget ya, gue bawa altimeter ya, gue selalu bawa altimeter, gue tahu nih ketinggian berapa gitu kan. Sementara juga yang tadi gue bilang, teman-teman setiap 3 jam itu selalu kasih kabar ya, report ya. Yang kabar terakhir tuh mereka sudah melewati, sudah hampir mendekati Boiem, gitu ya. Udah lewat jauh dari oase terbalik tadi gitu ya. Dan sudah di ketinggian sekitar 2.800 lah. Nah karena gue pakai jalan pakai lentera gitu ya, apalagi gerimis gitu kan. Nah itu emang agak sulit ya, kadang-kadang mati gitu kan. Begitu mati, nah, gue ngeliat di depan gue tuh ada pohon ya, ada pohon besar. Terus karena situasinya juga gelap ya, gue sebat dulu sebentar ya. Udah gitu gerimis nih, makin lama makin gede. Lentera gue tiba-tiba mati. Terus gue melipir ke satu tempat ya, ada satu tempat tuh di balik pohon agak jauh ke sana itu kayak ada tebing gitu ya, ada tebing. Terus di atasnya itu kayak lumut-lumut yang kayak lu nahan gitu ya, nahan dari terpaan itu ya. Nah niat gue tuh mau neduh sebenarnya, sambil gue ngeluarin senter gue yang segede gaban gitu ya. Dan gue lihat ketinggian itu udah 2.600 lah kurang lebih lah. Kalau gue hitung, gue ke mana? Ke destinasi sebelum Boiem itu kan ada namanya Sendang Derajat. Nah mata air terakhir ya. Nah itu kalau gue lihat dari dari pengalaman tempur gue, itu nggak sampai 2 jam ya, nggak sampai 2 jam tuh gue udah sampai situ. Sekitar jam berapa ya, jam 8 jam 9 itu ya, yang tadi gue bilang gue niat gue tuh mau neduh doang kan, karena intensitas hujan udah mulai gede gitu ya. Gue sempat senderan, gue sempat sebat ya. Terus gue dengerin, gue buka frekuensi HT di jam 9 kan report tuh. Ya, gue ingat sekitar jam 9. Ternyata mereka report mereka sudah sampai pertigaan jalur gitu ya. Pertigaan jalur yang yang ke arah Hargo Dumila dan Hargo Dalam. Oke, terus gue bilang perintah selanjutnya adalah lu stay di Boiem sampai nunggu gua untuk kita summit jam 4 pagi. Karena destinasi kita briefingnya seperti itu.
Nah terus gue tanya, apa ya? Kita punya kode ya, gue lupa ya. Kita punya kode ya, kode di lapangan bang. Iya. Ya. Gue bilang paket tambahan gimana gitu kan. Paket tambahan belum kelihatan kata dia kan. Ya udah lu tungguin di pertigaan sampai paket tambahan itu lewat, nah baru lu lanjut gue bilang. Jadi paket tambahan itu maksudnya ini ya, Fahri sama Sri gitu ya. Kita pakai codingnya seperti itu. Jadi ada kalau misalnya sedikit bahas gitu ya. Kalau di coding itu kalau paket basah, berarti nih peserta hipotermia yang kita mesti bawa turun. Ya. Kalau paket tertinggal berarti hilang gitu ya. Nah, kalau paketnya kering, ya aman gitu ya. Nah, ada satu paket yang apa ya? Gue lupa bahasanya ya. Jadi sampai ke kalau sampai ke kode yang ini itu meninggal. Oke. Gue lupa ya. Pokoknya seperti itu yang gue setting ya. Jadi ada paket basah, paket kering, paket tertinggal gitu kan, paket delay gitu kan. Bahasa-bahasa itulah. Nah, di komunikasi di jam 9 ya, report dari teman-teman dari Doti dan si Jono, itu dia bilang paket kemungkinan tertinggal gitu ya, nggak kelihatan dia bilang. Akhirnya gue suruh tahan sampai nanti report di 3 jam berikutnya, jam 11 gitu. Tapi gue pikir terlalu lama kan untuk report itu, gue buka paket darurat ya mungkin ya, jalur frekuensi darurat ya, komunikasi darurat. Pokoknya intinya gue HT gue on terus ya. Pokoknya sampai lu lihat yang di belakang itu paket ya si Fakti dan Sri, baru lu boleh jalan gitu ya. Di pot terakhir gitu ya. Akhirnya udah gue taruh, gue senderan nih di batu itu. Lama ya karena capek juga ya, gue sempat bikin kopi gitu ya, masak gitu ya. Nah, berapa detik yang tadi gue bahas ya, yang di awal kita udah buka ya. Jadi gue sempat tertidur ya. Jadi tiba-tiba gue kayak jalan ya. Jadi gue kondisi gue istirahat ya. Gue kondisi istirahat, mungkin gue tertidur terlelap gitu ya. Jadi tiba-tiba gue kebangun gitu ya, terus gue jalan di samping gue tuh kan batu-batu tebing gitu yang tadi gue bilang ya. Nah itu ada suatu celah bang, ada celah, ada akar-akar besar gitu ya, ada jalan ke dalam gitu ya. Nah tiba-tiba hasrat gue tuh kayak kepanggil ke dalam gitu ya. Gue sering bahas ya kalau di video-video gue tuh, kita tuh tipikal penempuh rimba yang suka penasaran gitu ya. Tingkat penasarannya lebih tinggi ya. Kayak ada sayap-sayap ya, kayak sayap-sayap manggil-manggil gitu, tapi nggak jelas nih karena suaranya ketiban-tiban sama suara gerimis ya, sama suara hujan yang udah mulai gede lah tapi nggak terlalu besar gitu ya. Yang kayak gue tuh disuruh masuk ke dalam ya. Nah, makanya tadi mungkin tingkat penasaran gue tinggi, gue turun jalurnya tuh kayak akar-akar besar gitu ya, gue sempat lewatin itu, dan ada kayak celah gitu ya, ada celah kayak gua ya bang, tapi nggak terlalu besar ya. Waktu itu seingat gue nggak terlalu besar karena malam juga kan. Gue jalan masuk ke dalam, di dalam itu ada sarang laba-laba bang. Agak masuk ke dalam lagi, ada sarang laba-laba. Nah, gue kaget ya. Yang pertama gue kaget tuh, gue masuk itu, jadi sarang laba-laba tuh kayak gue lewatin bang. Ya, kayak gue lewatin, set gitu kan. Nah, sampai di ujung itu ada tempat gede banget. Baunya nggak enak ya, bau busuk ya, kayak bau belerang gitu ya. Bau yang gue dejavu yang seperti yang tadi gue bilang ya. Seperti yang oase yang kebalik itu ya, oase yang terbalik ya. Baunya seperti itu ya. Nah nggak lama itu kayak kayak ada kayak bayangan-bayangan gini, set gitu kan, banyak banget ya. Sampai itu gue kaget ya. Terus tiba-tiba bayang-bayang itu hilang, ada satu bayangan ya, sosok ya tinggi besar gitu ya di depan gue itu, yang asik gue merinding waktu itu ya. Nah di sana tiba-tiba dia tuh kayak duduk bersedekap gitu. Gue deketin, gue penasaran tuh. Jadi bentuknya kayak monyet gede banget.
Terus baunya gak enak banget ya. Baunya gak enak banget. Dia ketawa, wah hahaha kenceng banget ya, sampai gue nutup kuping gitu kan. Nah gak lama akhirnya gue doa ya, gue baca ya. Gue baca sebisanya, gue baca trikul lah, gue baca apa kan. Gak lama bayangan itu hilang, berubah baunya jadi bau melati. Berubah jadi bau melati. Gak lama sorry agak merinding dikit ya. Gimana ya? Gak lama ya, tiba-tiba pas bau melati itu ada sosok yang apa sih, tingginya nggak beda jauh sama gue ya. Jadi dari sebelah kiri itu dia jalan pelan-pelan ke depan gue. Sementara gue tadinya lancar ya baca gitu, tiba-tiba mulut ini kayak kekunci gitu bang, kayak kekunci gitu. Terus bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan gua ya. Terus balik gitu madep ke gua. Jadi gua lihat itu perempuan bang. Perempuan, dia pakai mahkota kayak apa sih, kayak tiara gitu ya. Terus dia pakai apa sih, kayak baju kemben Jawa tuh. Apa sih, suasananya antara gelap dan terang gitu, kayak siluet, nggak terang ya, kayak pokoknya kayak siluetnya. Nah ada satu yang kayak nyala gitu ya di dadanya ya. Jadi ternyata di dadanya itu ada kalung kayak liontin itu warna hijau. Nah tiba-tiba mata gue tertuju ke situ tuh, mata gue ke situ aja sambil mulut tuh nggak bisa ngomong ya, mulut gue nggak bisa ngomong. Tiba-tiba si sosok ini ya, yang tadi gue bilang ya, perempuan pakai kemben, terus bajunya itu kayak panjang gitu, kayak baju pengantin gitu ya. Ada selendangnya juga, terus diseret-seret tuh bajunya, apa sih, pakainya tuh kayak nyapu itu kan, kedengeran kayak sok gitu ya. Nah begitu dia berbalik, yang tadi gue bilang mata gue tuh tertuju terus ke batu itu ya, kalung ganti itu. Nah, tiba-tiba dia pegang kalungnya itu, terus dia mau lepas gitu ya, oh enggak, sebelumnya dia nunjuk dulu begini. Terus dia ambil itu, begitu dia mau tarik, gue kebangun. Ya gue kaget di apa sih, seperti ada yang narik tangan gue gitu. Gue kaget, depan gue tiba-tiba ada sosok ya, apa sih, kayak orang tua jalannya pincang gitu ya. Rambutnya gondrong, di apa sih, di kepalanya tuh diikat pakai tali rapia ya. Tali rapia itu ya, hitam gitu kan. Terus megang rokok kawung. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, Gunung Lawu itu bukan cuma pendaki gunung yang kesana ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah naik Gunung Lawu itu udah paham ya, bahwa itu gunung adalah gunung penuh misteri ya. Jadi banyak banget pertapa ya. Pertapa tuh yang datang ke sana, gitu kan. Peziarah lah atau apa ya. Yang destinasi tujuannya itu Argo Dalam. Di atas puncak itu kan ada Argo Dalam tuh, kayak semacam ada pertapaan gitu ya. Nah, gue nganggapnya langsung kagetnya gue, wah nih pertapa nih gitu. Asik, gue nganggapnya waktu itu pertapa ya. Jadi dia narik gitu sambil apa sih, pakai bahasa Jawa ya. Gue agak lupa ya. Pokoknya intinya dia nyuruh gue tuh untuk pindah gitu ya. Pindah dari tempat. Ya. Kamu pindah aja ke tempat saya, dibilang ya. Akhirnya gue kaget ya, shock juga kan, abis ngalamin peristiwa itu ya, yang tadi gue bilang antara sadar dan tidak sadar ya, seperti apa sih kayak ruh lu kayak keluar gitu ya, berjalan gitu kan. Gue anggapnya itu mimpi. Gue dikagetkan dengan tadi yang pertama yang narik gue itu kan. Nah dia tuh ngajak gue untuk pindah, jangan di situ gitu kan, pindah aja ke tempat saya, nggak jauh kok dari sini gitu kan. Tapi pakai bahasa Jawa ya. Nah udah gitu, ya udah akhirnya gue bangun, gue ikutin dia, karena emang apa sih, udah gelap juga, udah malam juga ya. Ya gue ngikutin dia di belakang. Nah ternyata nggak jauh dari tempat yang gue tadi istirahat ya, masih di apa sih, di tengah hutan itu. Cuma yang anehnya gini, gue naik ke Cemoro Sewu, naik Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu itu,
gue apal medan ya, gue tahu jalur ya. Iya. Walaupun pada waktu itu kondisinya malam. Dan kalau di Gunung Lawu kan jalannya kelihatan tuh setapak-setapak gitu ya. Tapi gue ngikutin nih petapa ini nggak bawa gue di jalur utama. Nah, terus? Iya. Tiba-tiba ya tadi makanya gue bilang dari pas gue ngeres itu gue tahu jalurnya tinggal lempeng doang kan, tinggal lempeng doang agak naik dikit ya. Tapi kok dia semakin melipir nih, nggak, gue dalam hati gue bilang ini bukan jalur pendakian gitu. Iya. Gue sempat kepikiran ya, dia bilang dia ngajak gue ke tempat saya aja gitu kan. Ya udah akhirnya gue ikutin di belakang, dia agak melipir, makanya tadi gue bilang ini bukan jalur pendakian ke arah atas nih. Ini orang mau ajak gue kemana gitu kan. Tapi gue nggak mikir panjang gitu kan, karena gue masih kaget ya. Gue masih kaget dengan peristiwa yang tadi kan. Akhirnya sampailah kita di satu lembahan ya. Di situ ada kayak kayak bivak ya, kayak bivak. Jadi kayu-kayu yang ditumpuk-tumpuk mirip kayak bivak gitu ya. Terus di dalamnya itu kayak ada ruangan gitu ya. Dia nyebutnya itu pondokan dia. Gitu ya. Terus di depan kayu-kayu yang tadi yang tersusun seperti bivak itu ada pohon tumbang ya. Ada pohon tumbang yang udah tinggal sepotong ya. Kita ngelewatin itu, masuk ke dalam itu, dan dia ajak gue masuk ke dalamnya. Dia ajak masuk ke dalam, terus duduk lama banget ya. Di luar masih hujan ya. Terus dia bilang, kamu ngapain di situ? Dia bilang. Gue ceritain ya, cuma numpang neduh pak, karena hujan gitu kan. Terus kamu dari mana? Dialog gitu ya, dia tanya gue. Gue bilang gue dari Jakarta. Di Jakarta gue naik gunung 5 orang gitu kan. Nah teman saya udah jalan duluan di sana. Terus apa ya? Pokoknya dia mukanya tuh agak-agak bete gitu ya. Sempat dia tanya lagi, kamu di dalam ngapain? Gitu. Maksudnya di dalam? Iya, gue nggak paham ya. Gue nggak paham. Maksud di dalam apa? Maksudnya apa gitu kan? Gue udah mikir nih, udah coba nangkep ya. Akhirnya gue ceritain, Pak, tadi itu saya mimpi gitu. Saya mimpi, saya dipanggil ke dalam di tempat yang tadi yang saya istirahat ya. Terus dia tanya lagi, yang di dalam itu ngasih apa? Akhirnya gue ceritain kan. Jadi gue masuk itu baunya nggak enak pak gitu kan. Terus tiba-tiba ada blingsatan gitu. Terus ada monyet depan saya gitu. Terus yang nggak lama itu yang tadi gue ceritain ya. Tiba-tiba ada apa sih kayak siluet gitu pak, bayangan kayak cewek gitu, kayak perempuan. Dia jalan depan saya. Terus baru dia mau ngasih sesuatu, bapak udah bangunin saya gitu kan. Akhirnya dia bilang, apa sih, Dek, harusnya kamu jangan masuk ke dalam, dia bilang kan. Untungnya saya bangunin kamu. Kalau saya nggak bangunin kamu mungkin jadi pengikutnya itu yang di dalam. Gue bingung kan. Akhirnya sempat ini pertama kali gue ngalamin situasi di Gunung Lawu ya. Gue tahu Gunung Lawu itu penuh dengan misteri ya. Gunung-gunung mistis ya. Berapa kali gue ngalamin berapa kejadian tapi nggak seperti ini gitu. Nah, balik lagi dia nanya lagi. Yang perempuan itu ngasih apa gitu. Gue bilang nggak ngasih apa-apa. Gue nggak ngasih apa-apa. Cuma waktu di mimpi itu dia sempat ngambil ini kalung ya. Tapi kan saya nggak itu pak, nggak saya ambil, saya nggak terima, saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba bapak bangunin. Gitu. Terus dia bilang, terus yang di kantong kamu itu apa? Kantong, gue bilang. Gue pakai PDL ya, gue pakai PDL resmi kan, nggak ada masalah gitu. Nah, gue cek kantong gue, gitu gue ambil, ternyata di kantong gue ada batu bang. Batu gede segini ya, warnanya hijau. Ada batu warna hijau gitu. Terus makanya tadi gue bilang, gue debat sama dia. Saya nggak tahu pak, saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak ngambil apa-apa di situ.
itu yang di kantong kamu itu yang dipakai kan sama dia gitu kan. Dia siapa maksudnya gitu. Ya itu yang ngasih kamu. Nah, gue masih debat tuh, masih bingung kan. Akhirnya gue bilang apa ya, akhirnya gue keluarin batu itu, terus gue bilang kalau bapak mau buat bapak aja, saya bilang. Gue bilang kan buat bapak aja gitu. Itu apa pokoknya dia bilang sosok itu milih gitu kan, itu bukan hak saya, itu haknya kamu. Akhirnya gue bilang sama dia, gini Pak, saya kalau naik gunung ya, abang saya tuh selalu nasihatin ya. Gue bilang sama dia, abang gue selalu nasihatin ya, kalau naik gunung itu, kalau lu dapat sesuatu di gunung yang bentuknya aneh-aneh gitu kan, apalagi batu gitu ya, apalagi batu itu udah aneh ya, dan buat gue itu hal yang tabu ya. Jadi gue termasuk orang yang nggak percaya bang, dan nggak percaya tentang masalah gituan ya. Yang pertama yang gue aneh itu ya, gue masih debat ya, gue nggak tahu tuh tiba-tiba batu itu ada di tempat gue, di kantong gue nggak tahu gitu. Nah, gue bilang sama dia, abang saya tuh bilang kalau misalnya ada sesuatu yang aneh-aneh di gunung jangan diambil gitu kan, kecuali dikasih. Kecuali dikasih gitu kan. Kalau dikasih ya lu terima gitu kan, jangan gak lu terima. Gue ingat itu, tapi gue tetap bersikeras ya, gue nggak minta dan gue nggak ngambil gitu kan. Saya nggak tahu apa sih tiba-tiba tuh batu di kantong saya itu saya nggak tahu gitu. Terus gak lama dia cerita ya, kamu tahu itu apa katanya tempat itu Gua Jolotundo dia bilang. Nah, dari situ gue tahu ya, Gua Jolotundo dia bilang kan. Tuh gitu ya, gue nggak peduli mau itu Gua Jolotundo, mau gua hero apa, bukan gua hero sorry, atau gua apa gitu ya, gue nggak peduli gitu ya. Intinya ini batu bisa ada di tempat saya, gimana caranya gitu. Gue sempat tanya juga sama dia kan. Udah gitu tetap dia bilang kan, dia bilang itu haknya kamu, dia tuh milih gitu kan, dan batu itu dikasih ke kamu walaupun kamu nggak minta apa gitu kan. Udah gitu ya udah gue taruh. Intinya saya nggak mau nih Pak gitu kan, kalau bapak mau buat bapak aja, gue taruh di situ. Nah, akhirnya gue bilang kan, bapak ini siapa, ngapain gitu kan. Bapak petapa ya gitu. Ya ke petapa atau bukan, itu masing-masing aja dibilang gitu kan. Cuma dia di situ itu dia cerita tugas dia punya misi ya, dia turun 1 hari ke bawah, terus naik lagi ke atas selama 3 bulan. Gitu ya. Jadi ternyata dia sudah 3 bulan di situ. Terus gue tanya ngapain di sini, misinya apa? Jadi dia bilang dia cari kayu liwung. Ya, namanya kayu liwung gitu. Gue baru tahu ya, gue juga baru tahu, gue baru paham itu ada kayu namanya liwung gitu. Jadi saya di sini tuh mau cari kayu liwung dia. Terus caranya apa sih? Gak sembarangan untuk nemuin kayu ini. Lu harus puasa di 7 purnama. Makin ribet lagi, makin ribet lagi ya. Ya gue mau nggak mau, gue harus dengerin ya, karena gue udah terjebak situasi kan. Sempat beberapa kali gue sempat gue ketawa juga ya mas ya, apaan sih puasa 7 purnama gitu kan. Udah 3 bulan yang ngaco-ngaco aja gitu kan. 3 bulan di tengah hutan ngapain buat cari kayak gituan gitu. Sempat gue tanya kan buat apaan gitu kan. Nah, dia nggak jawab tuh, dia cuma bilang kamu mau tahu kayu liwung itu apa gitu kan. Nah, ternyata di dalam pondokan itu ya, tempat dia itu banyak kayu-kayu yang dipangkas-pangkas tipis-tipis, pipih-pipih gitu kan. Kayak serutan gitu. Kayak serutan gitu. Terus ada beberapa juga yang apa ya, kayak orang nggak ada kerjaan kali, orang iseng kali ya, jadi kayu itu sama dia dipilih pakai pisau gitu kan. Gue nggak tahu tuh ada yang pakai aksara Jawa atau apa gitu kan. Nah, dia nunjukin tuh, kalau kamu mau tahu kayu liwung itu apa, kamu bawa botol minum kan, kata dia. Bawa, ya keluarin botol minum gua kan. Botol apa, mineral yang 1 liter ya. Nah, kayu itu, botol itu dipinggirin gitu. Pertama kayunya dimasukin ya. Kayunya dimasukin dalam atas botol itu, terus dimiringin. Ya. Terus tiba-tiba kayunya itu jalan sendiri ya. Nih, teman-teman percaya atau enggak ya, gua ngalamin ya. Jadi kayu itu jalan sendiri temen-temen, bang. Kayak jalan set gitu ya. Gue sampai takjub juga ya. Buset, mantep juga nih. Kayak ada magnet gitu. Iya,
gue mah tetap mikirnya gue ini sulap nih gitu kan. Iya. Nah udah gitu lagi-lagi ditunggulingin gitu kan, didiriin lagi, dibalikin lagi, kayaknya jalan set gitu. Terus dia bilang, kalau kamu mau kayu ini tuker aja. Tuker sama? Ya itu tadi gue tanyain kan, tuker sama apa gitu kan? Sama yang dikasih ke kamu. Dia bilang gitu kan. Maksudnya batu pak, gue bilang. Ya kalau bapak mau nggak usah tuker lah, ini buat bapak, gue bilang. Ini buat bapak gitu. Nggak bisa gitu. Ini harus ditukar kata dia. Ya udah agak kesel juga kan gue kan, nggak kayak gue anggap kayak obrolan nggak penting gitu ya. Akhirnya ya udah pak, ini batu buat bapak ya, saya tinggal ya. Saya mau lanjut lagi, mau ketemu, mau ngejar teman saya di sana gitu kan. Terus yang gue kaget ya, dia bilang ya, emang kamu tahu jalan keluarnya gitu. Apa sih? Di pas begitu dia ngomong kayak gitu, gue agak bingung ya, gue agak mikir ya, emang tadi begitu waktu dia ngajak gue itu, kan gue sempat kepikiran ya, ini gue nggak, kok lu ngajak gue bukan di jalur utama gitu kan, lu agak masuk ke dalam, dan mungkin agak jauh ya, sekitar berapa langkah gitu ya. Gue udah mulai ini ya, udah mulai kesel juga ya, ya tahu lah saya jalannya, tinggal lempeng doang terus belok kiri gitu kan. Terus ditambahin lagi, kamu tahu yang nunggu kamu di depan itu apa? Gitu. Udah makin bete ya, makin kesel ya, omongannya udah macam-macam kan. Dibilang gue nggak tahu jalan segala macam, ego mulai kan. Gunung Mapala bro gitu kan, nggak sekali dua kali gue naik Gunung Lawu gitu kan, udah mulai tuh. Ya kalau kamu mau coba aja. Udah gue taruh, gue keluar. Itu sekitar jam 11 ya kurang lebih ya, masih gerimis ya. Gue nyalain senter gue ketok-ketok gitu kan. Emang agak ribet ya, itu kan senter yang lama itu kan suka error. Iya suka soak gitu kan, udah karatan juga kan. Udah gue ketok-ketok tuh, gue keluar. Di pikiran gue ya, jalan masuknya gue apal ya, dalam arti gue ingat ya, tinggal belok kiri ya, udah ketemu pondokan ya, berarti gue keluar, gue belok kiri lagi gitu kan. Nah gue keluar, itu gue lama banget tuh nyusurin tuh. Gue sampai center gitu ya. Kok kayak perasaan lama banget ya? Perasaan tadi gue ke pondokan itu nggak lama. Tapi ini sekitar apa ya? Pokoknya gue sampai bete tuh, nggak ketemu gue jalur utama. Akhirnya jalan terus lama-lama, gue makin ngaco nih gue bilang ya. Kalau gue terusin makin gak beres nih. Gue buka jalur frekuensi kan. Itu udah jam 11 ya. Teman-teman pasti report nih. Nah, gue buka jalur frekuensi, itu hati gue cuma bunyi kesek gitu. Gue pakai long stick ya, gue selalu pakai long stick. Itu gue panjangin ya, SWR 1 monitor mentor di sini ya. SWR itu ini ya, kode Mapala gue. SWR 1 monitor mentor di sini itu. Nah, itu nggak ada jawaban, kesek. Nah gue makin panik tuh, sementara gue jalan kayak nggak nyampe ya. Akhirnya gue mikir ini ya. Jadi ini yang juga buat pelajaran mungkin teman-teman ya. Kalau misalnya sudah nggak ketemu jalan ya, gue saranin lu balik lagi ke titik nol. Gitu bang. Ke metode kita kalau di pendakian seperti itu ya. Pada saat lu jalan nggak ketemu apa ya, kayak misalnya lu tersesat atau apa ya, kembalilah ke titik nol. Gitu. Akhirnya gue pikir gitu kan. Daripada gue nggak jelas kayak gini kan, gue nggak tahu. Gue balik lagi. Akhirnya gue balik lagi ke pondokan itu. Gue balik, tiba-tiba si bapak ini dengan kesalnya gue ya, dia nengok ke gue, dia senyum kan. Saya bilang apa, emang kamu tahu jalan keluar, mending kamu di sini sampai kamu udah istirahat aja di sini gitu kan, sampai nanti terang baru kamu keluar, karena di depan situ yang nungguin kamu banyak. Gue mikir iyalah yang nungguin saya banyak pak, teman-teman saya di atas, gue bilang kan. Bukan yang itu yang nungguin kamu, tapi yang di dalam gua, dia bilang. Gitu kan. Ada satu lagi yang dibilang ya, yang gue inget ya, dia bilang kalau nggak ada saya, ya kalau nggak ada saya, kamu tuh udah jadi penghuni gitu kan. Untungnya saya bangunin. Gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ajak kamu, nggak bangunin kamu udah jadi penghuni sana. Udah di sana aja kamu gitu.
Nah gue makin kesel dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya, daripada kusut ya, gue juga buka jalur frekuensi juga nggak dapet ya. Dalam pikiran gue cek ya, gue balik lagi, gue flashback ya, teman-teman ini yang di Mapala ini gue anggap bukan orang kemarin sore gitu ya. Yeah. Tugas gue mentoring cuma untuk ngedampingin mereka bahwa mereka benar melakukan pendakian gunung gitu. Nah, cuma satu yang gue khawatirin bang, si Fahri sama Sri. Ya, 2 orang ini. Iya, 2 orang itu. Cuma gue mikir ya, dalam arti sebelum frekuensi terakhir yang gue istirahatkan, gue sempat kan minta tolong sama teman-teman ini ya. Nah, malam itu gue berharap semua baik-baik aja gitu kan. Yeah. Mereka ngelihat si Sri itu dalam pantauan si Fahri sama Sri ya, paket tambahan, terus ketemu dan pokoknya malam itu gue pikir baik-baik aja. Yeah. Akhirnya udah tuh, gue ngeres dulu di situ kan, sempat bosan juga kan, debat mulu dari tadi kan. Nah tapi si bapak ini gue perhatiin tuh tiba-tiba dia makin serius ya, dalam arti gue nggak tahu ya, tiba-tiba duduk semedi gitu kan. Terus dia kayak bakar kayak apa sih, kayak lampu dupa atau apa ya, sejenis dupa gitu. Sejenis dupa lah, soalnya gue inget modelnya kayak model sajen gitu kan. Yeah. Baunya juga nggak enak ya, kayak bau dupa lah. Dia bakar, terus dia kayak apa ya, kayak duduk ya, kayak orang bertapa gimana sih. Udah gitu nggak ada ekspresi kan. Ya udah, gue daripada apa sih bete juga kan, gue sempat sebat, gue apa sih bikin kopi segala macam ya. Nah satu ketika karena gue saking bosennya juga ya, capek juga kan, makan udah pas segala macam, cuma pikiran gue masih di tempat lain ya, pikiran gue masih di atas gitu kan. Nah gue sempat ketiduran lagi ya, tidur lagi. Nah gue ngalamin lagi situasi seperti yang tadi gue di apa sih di bibir gue itu ya, tapi keadaannya beda. Jadi di antara sadar nggak sadar, gue kembali ngalamin seperti gue keluar dari badan gue gitu ya. Gue keluar, tiba-tiba gue bangun, gue ada di satu hutan. Hutan gue familiar tempatnya. Mungkin teman-teman kalau tahu apa sih jalur Ceto yang di Bulak Peperangan atau Bupak Menjangan ya, mungkin modelnya seperti itu ya. Itu pokoknya tinggi-tinggi gitu kan. Nah, kabut turun agak tebelan gitu, terus gerimis. Tiba-tiba di depan gue ya, kan gue jalan nih, gue bangun di tengah hutan, gue jalan ke depan ya, nah di depan gue tuh ada perempuan bang, ada perempuan itu jongkok sambil megangin kupingnya gitu, kelihatan dari belakang ya. Gue perhatiin dari jauh, gue kayak kenal ya, apa sih, familiar banget ya. Terus gue berusaha untuk panggil ya. Lu tahu siapa yang di situ ya, yang gue kenal ya? Itu Sri bang. Sri ya. Ceweknya Fahri. Sendiri. Sendiri. Ya, di apa sih, di antara sadar dan gak sadar dia mimpi itu ya, gue lihat itu Sri. Makanya gue panggil kan. Gue panggil Sri, lu ngapain gitu? Nah, terus gue akhirnya kayak ketakutan gitu ya, karena gue kepikiran ya, asli gue kepikiran banget ya. Mungkin gue kesuges kali ya, gue nggak paham juga. Cuma pada waktu itu begitu gue mau samperin, mau gue tarik, tiba-tiba di belakang gue itu banyak banget ya hitam-hitam kayak belingsatan gitu. Pegang baju gue, banyak banget ya. Gue ditarik ke belakang, rambut gue dijambak-jambak bang. Terus tangan gue udah begini, gue udah pengen ngejangkau, tapi gue tarik terus ke belakang. Sampai dijambak-jambak, terus dilempar. Gubrak gitu kan, gue sampai kejatuh gitu kan. Gue bangun lagi, gue lari lagi ke arah Sri, pengen gue peluk, pengen gue tarik gitu kan. Ditarik lagi di belakang lagi, terlalu banyak banget nih belingsatan gitu kan. Akhirnya gue baca-baca lagi kan. Gue baca-baca lagi apa segala macam. Nah, gue kebangun, tangan gue begini bang. Gue kebangun, tangan gue masih begini kan. Jadi gimana ya? Di malam itu gue berpikiran tetap ya, gue terlalu terbeban mungkin ya, karena gue mikirin temen gue ya, bagaimana Fahri dan Sri gitu ya. Iya. Akhirnya sementara gue lihat si bapak-bapak ini tetap dia duduk diam gitu kan. Akhirnya gue kesel, gue tepak aja punggungnya kan. Pak, ini saya mau naik ini gimana caranya gitu.
teman saya tuh di sana gitu. Saya kepikiran teman saya pengen ini gitu. Ini udah nggak beres gue bilang kan. Udah nggak masuk akal gue bilang. Akhirnya bapak itu ya si petapa ini dia nengok kan. Dia cuma bilang, tunggu besok kayak tunggu terang. Tunggu terang kata dia. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Jadi alhamdulillah ya pas balik itu nggak ada masalah apa-apa ya. Cuma ya tadi ekspresi dari si Fahri Masri ini nggak. Ya sepanjang dari turun di base camp sampai kita pulang ke Jakarta itu bener ini nggak ada sama sekali pembicaraan ya. Dan mukanya tuh kalau diajak ngobrol, lu lihat kemana dia ngeliat kemana gitu. Oh jadi nggak berani natap gitu bang? Natapnya di satu arah aja gitu. Oh oke. Jadi kayak orang kosong gitu sih. Kayak orang kosong gitu. Ditawarin juga sampai sekali juga kita yang minumin gitu. Kayak orang stres, kayak orang gila gitu. Bahkan sampai makan juga disuapin juga atau gimana? Ya, kita sumpel, kita suapin gitu. Oh, oke. Ada beberapa sih yang mungkin di kereta itu kan orang tuh ngeliatnya aneh juga kan. Sempet ada yang ngeliatin kita gitu kan. Cuma ya kita bikin kita bikin biasa aja kan. Nah, akhirnya singkat cerita tadi ya, sampai stasiun tuh kita sampai charter taksi tuh balik ke Sekre. Nah di Sekre gue telepon rumah ya. Gue dulu masih pakai Ratelindo ya. Jadul banget anjir. Iya, telepon rumah, telepon ini ya, nggak pakai kabel ya. Gue telepon, gue nanya abang gue kan, tolongin gue gitu. Ini tolongin apa gitu? Bukannya lu naik gunung kan? Iya, ini baru turun. Ini temen nih ada yang aneh-aneh gitu. Akhirnya udah gue kasih abang gue ya. Abang gue bilang ya, lu kan bisa gitu kan. Bisa apa gitu. Ya biasanya gimana gitu. Cara lu sama cara gue beda kata abang gue kan. Ya udah akhirnya jadi abang gue kejawen ya. Dia suka dengan yang gitu-gitu deh. Jadi kalau misalnya ada orang kesurupan, ada apa gitu kan, itu ada mantra apa gitu kan, Milaeng atau apa gitu kan, gue nggak masuk kan. Makanya gue bilang udah cara lu kata. Udah ya cara gue apa gitu, gue cuma bacain doang gitu. Ya udah gue cuma bacain doang ya. Apa sih, gue minta air, gue bacain trikul apa segala macam, gue kasih air, gue minumin ya. Si Dotin nyeletuk gitu. Lu kenapa nggak begitu dari kemarin gitu kan? Ya gue baru kepikiran bro, gue baru kepikiran gitu abang gue ngomong. Ya gue keinget juga ya kenapa pada waktu di atas itu gue nggak begitu gitu. Karena gue nggak kepikiran, gue panik waktu itu ya. Terus terang gue panik gitu. Akhirnya gue minumin. Mulai nih si Fahri. Omongan pertama yang gue dengar dari dia bilang, gue di mana kata dia. Gue di mana? Bro, lu udah di base camp bro. Terus apa sih dengan kaget apa segala macam, dia pegang perutnya. Apa sih, lapar lu ya, lapar, pesan nasi goreng deh gitu. Akhirnya si Doti sama ada beberapa anak di base camp ya. Ada beberapa di base camp. Gue ceritain juga, mereka nanya juga ya, si Fahri kenapa gitu kan. Kita nggak jawab pakai si Doti beli nasi goreng atau segala macam. Akhirnya si Fahri mulai nih makan sesuap gitu kan. Nggak lama ditanya, si mana gitu.
Sri udah diantar sama teman-teman gitu ke rumahnya. Karena kebetulan kan kita tahu ya rumahnya Sri ya. Rumahnya di Gonjeruk, diantar kan sama sama salah satu anak mapala ya di base camp ya. Nah, Sri diantar. Itu tiba-tiba si Fahri dia spontan gitu ya. Dia keluar gitu kan. Dia panggil tuh, Sri gitu. Padahal udah bilang ya, Sri udah diantar bro, udah diantar gitu. Panik ya, mungkin panik ya. Akhirnya dia minjem temen yang punya handphone ya. Waktu handphonenya masih model kayak Titan apa? Iya, gede-gede itu. Gede-gede iya. Dan cuma beberapa orang aja yang punya kan. Nah, 2 tahun sebelumnya masih pakai pager ya kan. Akhirnya telepon lah gitu kan. Dia telepon yang ngangkat nyokapnya gitu kan. Terus udah gitu, di handphone itu kayak ada orang marah-marah ya. Jadi begitu si Fahri telepon langsung dimarahin sama nyokapnya. Iya. Kamu ini gimana gitu kan? Kamu ngajak kenapa nggak diantar? Udah gitu anak saya kenapa itu begitu? Akhirnya udah si Fahri itu dia minta maaf atau segala macam. Ya udah nanti saya langsung ke rumah deh gitu kan. Terus bentar lagi udah malam, udah nggak usah ke rumah, ngapain gitu kan. Akhirnya udah dimatiin, udah kita cooling down kan. Terus bikin kopi kan. Fahri gua suruh duduk. Situ ada Dotia, ada si Jono, ada 2 orang lagi teman kan dari Mapala juga. Kita kasih rokok gitu. Kasih rokok kan, bakar dulu santai gitu. Sampai lu enak, lu cerita bro, lu kenapa gitu. Dia mulai omongan. Dia bilang ya, ini kan udah kita jadi begitu kan dia pakai lengan panjang bang ya. Ternyata baret-baretnya bukan cuma di mukanya doang gitu kan. Di tangan juga bang. Tangan juga apa segala macam gitu kan. Terus katanya kakinya terkilir yang sebelah kiri kan. Terus dia bilang gua nggak tahu ya. Dia boleh cerita nih, gua nggak tahu. Seingat gua tuh masih di tengah hutan. Dan itu hari ketiga bang, dia bilang ya Allah alam ya, dia informasinya seperti itu ya. Gue sambil bakar gitu kan, awalnya gue nggak percaya, gue mau debat, tiba-tiba gue keinget, gue juga itu ya, gue juga ngalamin tapi dengan hal yang beda ya, dalam arti tiba-tiba aja gue keinget gitu kan. Akhirnya gue mulai diem tuh, yang tak biasa gue ngeyel, apaan sih lu ngaco bae lu, halu lu gitu kan. Ini nggak gue coba dengerin ya. Jadi di satu tempat ya, dia seingat dia di satu tempat itu, di satu tempat itu setelah melewati oase ya, ada satu tempat itu ada kayak ada dupa. Ada makanan ya, ada buah-buahan tuh, ada kayak makanan-makanan itu. Ya, sajian gitu. Sajian gitu kan. Dia bercanda sama si Sri. Dia makan. Sesajen dimakan itu. Enak nih. Sayang banget gitu ya. Kayak gini di itu ada pisang dimakan gitu. Bahkan rokoknya dibakar sama dia. Rokoknya dibakar. Seingat gue terakhir gue begitu. Gus dia bilang kan. Begitu nggak lama gue jalan, gue masuk ke dalam lembah. Ya. Gue masuk ke dalam lembah, di situ hutan. Nah, di situ gue muter gitu kan. Nah, hari pertama udah mulai bete nih, si istri udah nangis segala macam kan. Akhirnya mereka duduk di bawah satu pohon gitu kan. Sempat mereka bawa logistik ya bang, bawa cemilan apa segala macam kan. Nah, si istri udah nangis, udah minta pulang ya. Minta pulang, tapi omongannya udah mulai ngaco-ngaco gitu kan, kata si Fahri ya. Katanya tempatnya rame gitu kan. Banyak banget orang-orang di sini gitu kan. Kayak suasananya kayak di pasar dia bilang kan. Nah udah dibentak sama si Fahri kan, apaan sih nggak usah macam-macam ngomong gitu kan. Ya udah akhirnya mereka jalan. Nah begitu mereka di malam itu kan mereka ngeres ya, ini menurut si Fahri ya ceritanya. Nah begitu agak terangan dia jalan. Nah di satu tempat dia ngablak gitu. Nah di situ dia nemuin ada pasar bang. Dia bingung di
tengah hutan di ketinggian kok di sisi nyeletuk kan. Kok keren juga ya di hutan gini Ada pasar gitu kan. Terus dia lihat situ banyak ya orang pakai jual beli. Tapi anehnya mereka tuh pakai pakaian Jawa dulu bang. Oke. Kebaya atau yang pakai celana sedengkul ya, bajunya nggak ada gitu kan. Terus mereka tuh pada jual beli tuh. Nah, dia ngelewatin lagi, begitu lewat pasar, kok ketemu hutan lagi gitu kan. Nah, jalan terus, tiba-tiba gelap gitu kan. Kok ke Gunung Lawu puncaknya nggak sampai-sampai gitu kan. Kata si Faris, dia selalu ngomong kan, puncak tuh tahu nggak, kalau pohonnya udah pendek-pendek, itu udah dekat puncak gitu kan. Apalagi ini udah nggak ada pohon gitu kan, bentar lagi gitu. Nah, selalu ngomong kayak gitu kan. Nah, jalan terus masuk lagi ke hutan yang sama gitu ya, ke hutan yang sama yang tempat yang dia ngeres gitu kan. Kenapa dia tahu tempat hutan yang sama? Karena di situ ada biskuit yang dia buka di situ yang ditinggalin. Oke. Ini kayak yang kemarin gitu kan. Ini bener nggak sih jalannya gitu kan? Nah, hari pertama lewat gitu kan. Nah, hari akhirnya mereka ngeres juga. Ngeres juga di situ. Nah, si Sri udah mulai ini kan, udah mulai bete atau apa segala macem. Katanya naik Gunung Lawu itu 3 hari, 2 hari 1 malam gitu kan, 3 hari lah. Ini udah hari keberapa, puncaknya mana gitu, ngoceh apa terus gitu kan. Sementara si Fahri teriak-teriak kan, woi SR woi gitu. Nggak ketemu, nggak nemu-nemu gitu kan. Nah, jalan lagi, masuk, dia terang lagi ya. Begitu keluar, ketemu pasar lagi. Nah udah lewat lagi pasar gitu kan, sempat mereka nanya kan, Pak ini arah puncak mana gitu kan. Nah orang-orang di pasar itu nggak ada yang ngomong. Lu kayak respon lah. Nggak ada ngerespon, ngelihat cuma ngeles doang. Gua nggak ada ngerespon deh. Dia sempat bilang ya, orang Kalimantan kayaknya nggak begini gitu kan. Kok di Jawa begini banget orang-orangnya gitu kan. Si Fahri kan orang Kalimantan ya. Iya masih mikir kayak gitu ya. Di kampung gua nggak begini gitu kan. Kenapa di Jawa orang belagu-belagu atau gitu. Nah, dia jalan lagi, dia masuk ke tempat yang sama. Udah mulai stres nih, udah mulai apa segala macam, udah mulai panik ya. Nah, masuk lagi ke hutan, ya mungkin saking paniknya ya, sempat kesandung akar atau apa kan, dia kebentur sini ya kan. Nah, si Sri udah mulai kacau gitu kan. Udah mulai aneh-aneh gitu ngomongannya kan. Terus bolak-balik gitu kan, sampai stres apa segala macam. Nah, logistik tinggal dikit, Bang. Tinggal dikit. Dia kepikiran nanti lewat pasar kita belanja aja. Oke. Iya. Masuk akal. Ya, masuk akal. Ya. Logis udah mulai habis gitu kan. Pasar tradisional ada apaan gitu kan. Ada paling makanan ini, makanan lama apa segala macam kan, jajanan gitu. Jajanan yang sama seperti yang itu kan. Dia mikirnya mungkin jajanannya sama seperti yang itu kan. Ya udah tuh. Dia balik lagi ke pasar, ada satu tempat ya, dia belanja di situ. Dia belanja dia kayak di Javu ya, ini makanan yang enak nih, makanan sajian yang kemarin kita makan nih gitu. Dia belanja tuh, dia beli makanan kue-kue tradisional ya. Nah, begitu beli, tapi si penjualnya, pedagangnya tuh nggak mau dikasih duit itu gitu ya. Gua nggak ngerti gimana gitu kan. Pokoknya akhirnya karena dia nggak mau ya udah. Ya udah terus gimana gitu, barter. Ya, barter, dia nggak cerita ya dia barter pakai apa segala macam gitu. Sempet gua agak-agak ini ya. Ada satu yang gua ngeri ya kalau cerita ya. Kondisinya sama seperti yang gue alamin di Gunung Sindoro gitu ya. Nah, mungkin ya, next yang gue cerita ya tentang Gunung Sindoro. Dengar cerita itu, gue flashback yang gue alami di Gunung Sindoro ya. Di kampus itu gue punya teman nih bang, namanya Indri. Ya, gue kenal dekat sama dia nih. Ini sedikit melipir ya. Jadi Indri ini salah satu temen gue yang gue percaya dia tuh bisa ya. Hari itu gue pengen ketemu sama Indri, tapi anak-anak nih lagi musuhin si Indri. Ya. Indri tuh bisa dalam arti dia tanda kutip ya. Tanda kutip indigo lah apa segala macam.
gue berharap hari itu ketemu, pertama gue berharap ketemu abang gue ya. Yang abang gue udah gue telepon. Yang kedua gue berharap sama Indri karena abang gue nggak bisa mampir ke kampus ya. Minta tolong sama Indri untuk di apa sih, dibaca lah atau apa gitu kan. Karena yang gue tahu Indri yang bisa di antara teman-teman yang lain gitu kan. Nah sementara kan situasinya teman-teman ini lagi musuhin. Indri nggak mau nongkrong di situ. Oke. Ya. Gue dejavu flashback ke pendakian gue sama Indri yang tentang kejadian di Gunung Sindoro ya. Di mana si Indri transaksi sama para pedagang gitu kan, beli daging. Ya. Dan nggak mau dibayar pakai duit gitu. Nah, sama seperti cerita si Fahri. Fahri bilang dia mau barter, tapi begitu gue kasih barang yang gue bawa kan, gue bawa senter, gue bawa SP, gue bawa kamera, padahal dia bilang nggak mau. Terus dia maunya pakai apa barternya? Dia nunjuk pedagangnya, saya pengennya dia gitu. Dia nunjuk ke arah Sri. Pakainya apa? Iya, dia pengen wallahualam ya. Fahri cerita seperti itu ya. Fahri cerita seperti itu. Si pedagang ini mau barter pakai si Sri. Sempat marah, dia sempat ngebentak juga apa-apaan gitu kan. Ya udah, kalau nggak mau ya udah gitu. Nah, akhirnya apa ya? Situasinya udah mulai kacau gitu ya, dalam arti perut udah lapar mungkin ya, logis juga tinggal dikit. Nah si Fahri ini mah agak konyol juga ya. Jadi saking dia marahnya itu akhirnya diambil makanannya si bapak itu, terus dia ngambil barang dia apa sih, jam tangan kalau nggak salah atau apa ya, jam tangannya ditaruh, nggak mau tahu ya, ini jam tangan ini mahal, dibilang kan, di barang saya itu mahal, saya cuma mau makan doang nih, apa sih cewek gue lapar gitu kan. Akhirnya diambil, tinggal pergi gitu kan. Jam itu ditaruh di situ, terus dia ngambil beberapa makanan, taruh di tasnya, di jalan lagi dia ketemu hutan yang sama tuh. Ketemu hutan yang sama, akhirnya dia makan tuh bang. Dia makan, nah mulai dari makan itu si istri udah mulai kacau. Dia pikir hipotermia ya. Dia pikir hipotermia, diajak ngobrol udah nggak nyambung atau apa segala macam. Nah, si Fahri nyampein seperti itu ya. Jadi kacau-kacaunya Sri, gue sempet apa sih mikir yang enggak kata si Fahri kan. Itu setelah kita makan makanan itu. Makanan dari pasar itu ya? Iya, makanan yang dari pasar itu. Dan yang lebih anehnya lagi, Gus, jam tangan yang gue kasih itu, ya, yang gue tinggal, masih ada di tas gue, kata dia. Itu info dari dia ya. Ya, walau alam ya, teman-teman percaya atau enggak apa gimana, tapi yang gue dengar ceritanya seperti itu ya. Dari Fahri. Nah, akhirnya cepet nih, teman-teman juga nggak ada yang percaya bang ya, nggak ada yang percaya dengan cerita itu ya. Kita cepet, lu halu lu, gue bilang lu halu gitu kan, lu kecapean, suges gitu. Kalau emang lu mau masuk apa sih gini, di Gunung Lawu itu ada namanya Pasar Dieng, pasar setan ya. Ya tempatnya itu si Doti nih, apa sih, ada beberapa senior ya ngomong ya. Lu tuh naik dari Cemoro Sewu gitu. Sementara pasar setan tuh Pasar Dieng tuh sebelah kanan. Ya. Akhirnya gue bilang sama dia, waktu kita nyari si Fahri keluar dari semak-semak, itu lintasannya, itu kalau diputerin kita ngebeda peta gitu. Sampai ngebeda peta gitu. Apa sih dari Bukit Kayangan ke Pasar Setan itu cuma ngelingkar doang gitu loh. Jadi kayak muter begini dong ya? Iya. Tinggal muter doang gitu. Nah, gue mikirnya mungkin ya gue cara gue coba untuk tidak ke arah misteri gitu ya. Gue tetap ke situ ya. Lu muter-muter di situ, lu halusinasi apa segala macam gitu. Terus tapi si Fahri emang dia temperamental ya. Dia kesel, bangsat lu pada nggak percaya sama gue gitu. Udah marah-marah sama gebrak meja segala macam kan. Gue 3 hari di sana. Terus gue sama Doti kan, bang, gue tuh cari lu tuh 3 jam bang, dari jam berapa, dari jam 9 sampai jam 11 sampai ketemu bapak-bapak itu. Makanya lu bilang 3 hari, kita nggak ada yang percaya gitu. Lu lihat logistik gue, logistik gue habis gitu. Emang karir dia emang nggak, logistiknya emang nggak ada, itu udah kosong gitu. Akhirnya ya udah panjang ya, malam itu panjang sampai jam 2 ya, debat apa gitu. Ya udah akhirnya gue clearin.
kita tunggu besok pagi deh. Yang penting gue cek dulu nih gimana sih keadaannya. Akhirnya pagi nih. Nah paginya gua, Fahri sama Jono ya, Doti belum bangun ya, Doti tak tinggal gitu. Nah kita merapat nih ke kebun jeruk tempatnya Sri. Baru sampai gerbangnya aja, nyokap udah keluar, udah mukanya udah gak enak ya. Marah tuh. Marah-marah gitu kan. Kita disidang kan waktu itu ya. Kenapa anak saya sampai begini gitu. Jadi kondisinya sih parah ya, asli parah banget ya. Yang pertama diajak ngobrol nggak bisa, mukanya kayak kayak kosong. disuruh makan nggak mau gitu kan. Akhirnya gue ceritain, saya juga begitu Bu, waktu di jalan itu sampai kita ngasih makan Sri itu sampai kita paksa gitu kan. Terus udah gitu abis di sidang itu ya nggak lama bapaknya datang ya. Bapaknya datang, Sri ini Katolik Bang ya? Iya. Kristen ya? Bapaknya datang, ada satu orang lagi kayak pastor, kayak pendeta gitu ya. Nah begitu datang diajak masuk ke kamarnya si Sri. Nah begitu keluar si Romo ya, kita manggilnya Romo ya. Romo ini duduk depan kita gitu kan. Ini siapa ya? Dibilang siapa yang saya yang mau tanggung jawab siapa gitu. Akhirnya anak pada celungan, ini Pak, nunjuk ke gua semua kan. Ya udah, saya Pak, aku bilang kan. Gini ya kata dia, si Romo ini kejawen Bang ya, dari Jogja ya. Dia bilang separuh jiwanya Sri itu ketinggalan di Gunung Lawu. Terus gue masih komentar lagi, kalian ngapain gitu? Ada transaksi apa di sono gitu? Jadi si Romo ngebacanya gitu ya. Si Romo ngebacanya separuh jiwanya tertinggal karena ada transaksi. Akhirnya gue balik lagi, gue tunjuk, ini Pak Fahri. Akhirnya gue tunjuk dia kan. Akhirnya Fahri ngomong cerita. Terus tiba-tiba si Romo ini ngeliat gue lama banget gitu kan. Ada satu hal yang kamu belum ceritain kata dia kan. Gue diem aja. Coba deh, kamu inget-inget ya waktu di sana tuh apa gitu kan. Nah gue cerita Bang. Gini Pak, gue cerita sama dia. Waktu sebelum gue naik itu saya ketahan di tempat ya pondoknya petapa gitu kan. Sebelum gue terusin si Fahri motong ini salah saya Pak, ini salah saya, biar saya yang jelasin gitu kan. Terus saya marah, udah kamu diem bentar gitu kan, kamu diem, yang bisa ngambil atau ngekelirin cuma Mas ini gitu kan. Lu nih Bang? Iya, dia nunjuk ke gua. Coba kamu inget-inget ya. Sebelum-sebelumnya gitu. Nah, gue keinget Bang. Akhirnya gue keinget, ke balik ya. Saya ngimpi Pak. Saya ngimpi si Sri itu jongkok ya di tengah hutan ya. Itu saya tegur, mau diraih gitu. Saya mau raih gitu kan, tapi nggak bisa karena saya ditarik-tarik. Gue ceritain kan, saya ditarik-tarik gitu kan. Intinya si Romo itu tiba-tiba dia ngambil kesimpulan dari ini semua gitu ya, bahwa gue tuh harus balik lagi ke sono, ke tempat si Sri ya. Sampai ditanya, kamu inget gak tempatnya di mana gitu kan. Ya gue waktu itu mimpi, gue nggak tahu tempatnya di mana gitu. Akhirnya gue kepikiran, tapi ada satu bapak-bapak petapa gitu kan, mungkin saya bisa tanya dia gitu, mungkin dia bisa antar saya ke sana gitu. Akhirnya singkat cerita ya,
bapaknya ini sama si atas usul si Romo, kita bikin satu tim lagi untuk balik lagi ke sana ngambil separuh jiwanya Sri. Ya di luar. Balik lagi bang. Balik lagi. Ya ini gue nggak apa namanya. Waktu itu gue sempat debat ya, ini nggak masuk akal, gue bilang gue nggak percaya gitu. Ya intinya gitu ya, dia pengen seperti itu. Nah akhirnya gue Jono ya sama si Fari, singkat cerita ya, singkat cerita semua akomodasi biaya semua dibiayain keluarganya, dibiayain sama ya. Pokoknya pengennya Sri itu balik lagi ke semula ya. Iya. Karena lu yang tanggung jawab, kalian yang tanggung jawab nih, kalian yang bikin masalah gitu. Akhirnya singkat cerita gue balik lagi ke sana. Gue lewat Cemoro Kandang, nggak ada masalah ya. Perjalanan sepanjang jalan tuh gue tetap mikirin ya. Gue sempat cerita juga sama abang gue ya. Abang gue sempat nyalain gue gitu kan. Ya, kan gue ceritain kan ada batu, ada itu apa segala macam. Abang gue nyalain gue satu hal, masalah gue ngelempar batu. Oke. Kan gue udah bilang kalau dikasih lu terima. Jangan lu buang gitu. Terus batunya gimana? Saya buang, gue buang gitu. Akhirnya gue balik lagi, singkat cerita, satu hal yang di pikiran gue harus ketemu misi gue ya. Misi gue tuh ketemu petapa. Ketemu petapa itu. Jadi gue ceritain sama teman-teman ini, lokasinya tuh nggak jauh dari Gua Jalatunda. Nah begitu sampai, gue inget si Doti sama Jono, Doti nggak ikut, si Jono Fari sempat tanya bagaimana caranya nemuin si petapa gitu kan, emang lu tahu tempatnya di mana gitu kan. Seingat gua dia tuh 3 bulan di atas, berarti dia belum turun bro. Kalau misalnya yang penting gue sampai Jalatunda dulu deh, kalau sampai Jalatunda gue ingat tempatnya. Akhirnya gue naik ya, singkat cerita kita udah izin lagi ke Purutani ya. Ngulang lagi kan, naik bertiga rapet ya, nggak mau lagi jauh-jauhan ya. Iya. Nah, sampai di Gua Jalatunda, ini gue jalan siang ya. Gue nggak mau bukan malam lagi nih bang ya. Gue nggak mau jalan malam. Pokoknya gue sampai sana, gue ngeres dulu di base camp ya, di base camp Purutani. Gue bilang sama anak kita jalan pagi. Akhirnya sampailah kita lewat oase terbalik itu kan, sampai di Gua Jalatunda, dan gue juga nggak mau merapat ya, seperti yang tadi gue bilang ya. Setelah kejadian itu gue selalu melipir ya. Nah gue melipir tuh nggak jauh, seingat gue tuh ini ada jalur ke kiri ya. Cuma gue nggak ngeh tempatnya di mana gitu. Gue tungguin aja gitu, gue sambil gue teriak-teriakan, oi. Nah kabut mulai turun gitu ya. Nah nggak lama, ini bang anehnya gini ya. Pas gue sampai, gue nggak mungkin lupa ya, gue ingat tempatnya. Itu gue nggak ngeliat apa-apa ya, tiba-tiba begitu kabut turun, sempat kaget juga sih anak-anak, sempat ngeri ya, takut ya, maksudnya di tengah hutan tiba-tiba dari arah kabut itu ada jalan orang ya, bapak-bapak kakinya diseret, terus dia manggil, bang gue merapat gue, terus akhirnya gue sapa kan, gak lama dia bilang, kan kamu balik lagi kan, saya udah bilang kamu nanti balik lagi ke sini. Gue inget ya, malam itu dia bilang, kamu nanti pasti balik lagi gitu. Pas sebelum turun ya, sebelum turun dia bilang nanti kamu pasti balik lagi. Gue inget itu, gue lupa tadi. Akhirnya gue diajak masuk ke tempat pengaduan. Awalnya si Jono sama si Fari nggak percaya. Yang gue ceritain bahwa gue ketahan sama bapak-bapak pondok di pondok itu ya. Akhirnya begitu dia ngeliat sendiri, dan pondok ini benar ada ya. Jadi bapak-bapak ini benar asli. Iya. Itu yang mau gue sampein ya. Stay di pondokan itulah. Yang mau gue sampein ke teman-teman bahwa bapak-bapak ini benar-benar pertapa asli yang yang menghuni sekitaran Gunung Lawu. Yang misi dia itu 3 bulan itu puasa di atas ya untuk tirakat. Gue nggak tahu apa tujuan mereka. Turun cuma 1 hari untuk makan, terus kemudian naik lagi selama 3 bulan. Iya. 7 purnama juga tuh. 7 purnama. Kalau yang lain gue nggak tahu ya. Tapi kalau beberapa yang gue temuin seperti itu. Nah, nggak lama diajak masuk. Ada satu yang gue kaget ya.
Gitu gue masuk, ada satu benda yang gue familiar sama benda itu. Dia bilang apa namanya? Kalau kamu gini ya, apa sih yang kita bingung itu? Nih orang selalu tahu bang. Ya, dia selalu tahu ya. Dia selalu tahu apa yang kita mau lakuin ya. Yang pertama yang tadi yang kalau nyari, kamu mau nyari sesuatu di sana, namanya, ya dia paham gitu ya. Sama seperti yang tadi gue bilang, saya tahu apa tuh kan kamu balik lagi gitu. Nah begitu dia masuk, dia bilang gitu, saya tahu kamu balik lagi mau ngapain gitu kan. Tapi jangan lupa itu batu dibawa. Dia nunjuk ke tempat yang apa sih yang deket yang tadi gue bilang. Kayu. Oke. Kayu kan. Kita nggak ngeh ya, kita nggak ngeh kan karena dipanggil itu kita masuk aja kan. Tiba-tiba gue lihat yang tadi gue bilang ada satu benda yang gue familiar ya. Itu batu. Udah di situ. Batunya di atas kayu yang gue tinggal. Oh, iya bukan sempat yang waktu itu lu buang tuh. Gue inget gue buang. Padahal masih stay di situ. Iya, gue bilang pikiran gue ya di itu. Ini bapak nih ngambil. Ya kan? Di bapak nih ngambil gitu kan. Sempat gue tanyain kan, gue sempat kaget ya. Batu itu ada di kayu, gimana caranya gitu kan. Bapak ngambil lagi gitu kan. Bapak ngambil tuh gitu. Itu udah gue buang ya. Gue sempat bilang apa sih? Pikiran gue ya, ini petapa mungkin orang sakti atau apa ya, lu buang apa segala macam. Terus kemudian dia ngambil gitu. Sampai gue bilang sama dia dalam hati ya, ini orang ini pengen banget di batu nih. Apa sih? Sepertinya pengen banget batu itu kan. Ya di pikiran gue dia datang turun ke bawah tuh ngambil ya. Cuma tadi tiba-tiba dia kayak ngebaca apa yang gue pikirin bang. Dia bersikeras bahwa dia tuh nggak ngambil tuh batu gitu kan. Tiba-tiba tuh batu itu balik lagi gitu kan. Batu itu di situ. Kemudian dia tahu apa sih siang pemilik batu itu bakal balik lagi. Itu haknya kamu dia bilang. Akhirnya sempat debat sempat apa segala macam gitu kan. Akhirnya gue ceritain ya, gini pak, kita balik lagi itu kita punya kenalan gitu, salah satu orang mungkin orang pintar juga, ada si Romo gitu ya. Gue ceritain apa adanya. Nah si Romo itu bilang, gue mesti apa sih? Ada teman kita yang si Sri itu, dia bilang si Romo bilang katanya separuhnya tuh tertinggal di Bukit Kayangan. Bukit Kayangan gitu kan. Terus saya minta sama bapak ngantar kita ke Bukit Kayangan gitu kan. Saya nggak tahu caranya seperti apa, saya nggak tahu ritualnya seperti apa gitu kan. Cuma si Romo bilangnya seperti itu dan saya nggak paham gitu kan. Untuk masalah misi ini saya nggak paham, makanya saya kesini datang ke bapak tuh pengennya seperti itu gitu kan. Iya. Nah, tapi si bapak itu selalu bilang gitu kan, saya tahu gitu kan, saya tahu kamu bakal balik lagi ke sini gitu kan. Di batu itu masih nungguin kamu. Udah akhirnya gue udah nggak mau debat, gue udah mau ini ya, pokoknya di pikiran gue yang penting gue nggak tahu ritualnya seperti apa gitu kan. Lu anterin gue ke Bukit Kayangan deh. Jadi kayak gitu kan. Ya udah akhirnya udah batunya bawa. Ya udah akhirnya gue bawa, gue taruh kantong gitu kan. Gue taruh kantong. Nah si bapak itu minta si Fahri sama si si Jono stay di pondokan. Jangan cari masalah, dia bilang kan. Jangan sampai nanti jadi malah 2 orang 3 orang yang ketinggalan. Gitu. Nah, akhirnya gue diantar tuh. Gue diantar sama si petapa ini lama banget jalannya, seret-seret apa segala macam gitu. Sampai di pertigaan turun ke bawah. Ada satu tempat hutan kayak alang-alang gitu ya. Gue diantar berdua sama itu masuk ke dalam. Terus dia bilang gue punya bahasanya gue yang gue tangkap, lu punya akses masuk batu itu. Nah terus gue nggak mau ikut campur ya, dalam arti gue nggak tahu tentang masalah mistis kayak gitu ya. Gue ngeyel, gue debatin gini aja pak ya, ini batu saya kasih bapak ambil ke dalam, saya tunggu di luar ya, gue nggak mau ngalamin yang kayak gitu ya. Akhirnya ya karena ngeyel gue debat kayak gitu kan, akhirnya batunya diambil sama dia,
Cuma syaratnya satu ya, barter. Lu Masih, ya. Ya udah, terserah lu gue. Terserah lu, apa lu mau kasih ke gue. Ya. Akhirnya gue dikasih tongkat segini panjangnya, kayu liwung juga ya. Iya. Gue dikasih, ya udah. Barter ya, barter saya terima nih, salaman gitu kan. Oke. Jadi batu itu milik Bapak ya, bukan milik saya lagi gitu. Dia masuk ke dalam bapaknya masuk ke tadi yang alang itu. Gue nunggu di luar ya. Gue nunggu sambil gue liatin. Nah, gak lama dia keluar, singkat cerita ya, dia keluar. Ya udah, sekarang kamu turun. Ya, pokoknya kalau misalnya nanti ketemu apa-apa lagi di ini, udah turun aja. Apa yang lo ketemuin di jalan nanti turun aja gitu ya. Ya udah, gue ikutin tuh. Gue tanya, terus batunya gimana? Batunya saya tinggal di dalam buat barter. Ya. Akhirnya gitu, singkat cerita seperti itu. Satu yang diceritain sama petapa tadi. Dari awal dia bilang ya, itu batu jangan dibuang, itu hak kamu, karena nanti ada sesuatu yang bakal nungguin kamu di depan. Gue flashback ya. Gue flashback dari awal dia ngomong tuh, gue inget terus, gue inget. Ya, akhirnya gue baru nangkap sesuatu ya di situ ya. Ternyata si bapak ini tahu bakal seperti apa gitu. Jadi singkat cerita, buat ngambil buat balikin lagi, gue nggak tahu ritual seperti apa ya, itu di luar kendali gue ya. Sampai hari ini juga mungkin kalau teman-teman tanya, gue nggak tahu gitu. Ya intinya terakhir yang gue lihat, dia masuk ke dalam alang-alang itu, hutan itu, keluar, dia bilang nyuruh gue turun. Gue penasaran itu batu gimana, dia bilang dia taruh di dalam buat tuker ini maksudnya tuker nyawanya, tuker separuhnya jiwanya dari gitu. Akhirnya ya sudah, nggak mau debat, gue turun, gue bilang sama anak, bro, apa aja yang kita temuin, kita turun gitu. Ya kita lari terus gitu kan. Udah fokus tuh, jatuh bangun gitu kan. Kita nggak mau ketemu sesuatu, kita ngarepin nggak ketemu sesuatu ya. Pokoknya di pikirannya udah mistis nih ya. Udah mistis, alhamdulillah emang nggak ketemu sesuatu ya. Kita turun langsung ke bawah. Nah, si Fahri tuh berusaha tuh mau telepon ya. Memastikan, tapi nggak ditelepon, nggak diangkat-angkat ya. Diangkat-angkat. Singkat cerita kita balik sampai ke mana? Sampai ke Sekre ya. Ke Sekre nggak lama lagi, karena kita semua penasaran gitu ya. Penasaran, bener nggak sih? Ya. Cara memastikannya ya lu harus ke tempat Sri gitu. Iya. Kita sepakat tempat dia. Nah, sampai di situ udah ada Romo, udah ada bapaknya, udah ada ibunya gitu kan. Nah, akhirnya kita yang tadinya mereka galak atau apa segala macam ya, akhirnya kita disambut ya. Yang tadinya cuma air putih mungkin dikit gitu. Yeah, ini udah banyak. Udah yang berwarna lah gitu. Nah, Romo bilang gitu kan, ada sesuatu yang nggak bisa berubah gitu kan. Dari si Sri. Ya. Okay. Waktu itu kita nggak nangkep ya. Si Romo cuma bilang, dia say thank you ya buat kita ya. Balik lagi ke sana gitu kan. Gue ceritain detail gitu. Ada sesuatu yang nggak bisa berubah gitu kan. Dalam arti si Sri udah mulai baikan, tapi ada perubahan gitu ya. Perubahan Bang? Iya, ada perubahan. Gimana sih? Contohnya gini Bang. Kalau orang yang udah pernah kesurupan sekali atau 2 kali ya, itu di dalam badannya ada suatu lubang yang terbuka untuk tempat keluar masuknya jin atau apa gitu. Jadi kalau udah biasa kesurupan nanti bakal gampang tuh kesurupannya. Bakal gampang yang aneh-aneh. Jadi ibaratnya pulihnya itu nggak sempurna. Oke. Ya. Singkat cerita, Sri nggak lanjutin kuliah ya. Karena ya yang tadi keterbatasan itu. Iya. Dia balik udah bisa ngobrol, udah bisa apa segala macam, tapi seperti bukan dia gitu loh. Oh iya. Oke. Ngerti gue, nangkep.
Gimana ya ceritanya? Modelnya seperti itu ya. Nyambung gitu ya. Cuma kadang-kadang ada apa ya? Lu tahu penyakit apa namanya? Apa yang dua kepribadian? Iya. Aduh, namanya apa sih bahasa ilmiahnya tuh? Gue lupa ya. Ya pokoknya itulah Bang ya. Iya. Jadi modelnya Sampai kayak keringetan gitu ya si Sri itu sekarang. Iya. Tapi selama sering berjalannya waktu dalam proses pemulihan itu akhirnya dia normal kembali. Atau Si Fahri di blok ya, kita semua di blok aksesnya ke keluarganya karena tadi ya mungkin pertimbangannya tidak pulih secara apa ya, seperti biasa ya. Bahkan kita telepon kita apa, kita nggak boleh ke rumahnya, kita nggak boleh akses ke tempat ini. ditutup Ya ditutup. sampai sekarang ini Bang. Di kampus dia keluar, gua nggak tahu ya. Sempat si Romo ini satu circle sama Indri. Ini ada kisah sendiri nih tentang si Romo dan si Indri ya. Gue sering ketemu si Indri sama si Romo ya. Romo cerita ya, berapa kali Romo cerita nggak sembuh secara sempurna gitu kan. Cuma ada kayak apa sih, kayak perawatan khusus gitu ya. Si Sri itu dititipin di apa sih, di asrama Katolik ya, gue lupa namanya. Kayak di Jogja tuh ada kayak itu kayak pesantren gitu. Iya. Buat pengobatan lanjutan. Yang gue tangkap apa yang gue terima infonya terakhir dari Romo seperti itu. Sementara kita akses, bahkan si Fahri aja kan nggak boleh lagi berhubungan sama Sri ya, putus secara total ya. Dan udah nggak kuliah lagi di tempat gue gitu kan. Dia dititipin di satu apa sih, sekolah Katolik ya. Udah referensi dari Romo ya untuk pengobatan. Intinya seperti itu sih. Gue denger kisah lu tuh, wah ini gokil. Oke lah, ini dari pendakian aja kita juga mendapat banget nih pelajaran juga. Secara tadi dijelasin juga sama Bang Epe, dalam melakukan pendakian itu ada tadi manajemen logistik, manajemen waktu, dan itu kan tadi sudah dijabarkan semua sama Bang Epe sendiri ya. Dari kisah yang satu ini, yang dimana selain edukasi tentang pendakian juga kita mendapatkan salah satu kisah yang dimana kisah ini yang tadi teman-teman sudah dengarkan dan sudah nyimak, bahwasanya kisah ini ya menurut gue sangat di luar nalar tapi nyata dialami. Nah oke nih Bang Epe, mungkin gue nggak mau berbedah-bedah kisah lo nih lebih detail, lebih lengkap lagi. Jadi bagi teman-teman semua nih yang pengen bertanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sebelum kita menutup kisah ini atau cerita ini, Bang Epe punya pesan-pesan buat teman-teman semua yang menonton? Banyak hal ya, suatu yang gue tangkap dari perjalanan gue ya. Kalau kita ngebahas suatu misteri itu, kita mesti kosongin ruangan kita sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Mungkin kalau misalnya lu minum, cangkirnya dikosongin dulu dikit gitu ya. Karena nggak semuanya tuh bisa diterima dengan akal gitu ya Bang. Nggak ada penjelasan yang khusus yang untuk bisa menjelaskan ya secara ini ya. Tapi kalau misalnya lu mau kosongin sedikit ya ruangan di kepala lu ya lu akan bisa nangkap gitu bahwa sesuatu ada sesuatu yang di luar sana gitu ya, yang kalau misalnya dijabarin itu itu masuk gitu, diterima gitu. Contohnya gini Bang, kalau gue nggak nyangkutin ke agama gitu ya. Cuma makhluk itu kan ada 3 ya, ada manusia, ada jin gitu ya, dan ada malaikat gitu ya. Dan kita kalau di bumi ini kita interaksinya sama yang 2 itu ya. Intinya dari gue gitu ya, suatu di luar sana ya buat kita itu bonus aja sih Bang ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di lapangan untuk masalah makhluk astral itu bonus ya. Dan yang paling gue tekenin satu, bahwa kalau di pendakian itu ya, lu jangan ngambil sesuatu yang aneh-aneh gitu Bang. Ya, tujuan lu naik gunung gitu ya. Kan kita jargonnya gitu, tidak boleh mengambil sesuatu kecuali gambar, ya, tidak boleh meninggalkan sesuatu kecuali jejak gitu ya. Ya, satu lagi lu browsing aja di Google ya. PR ya, lalu mungkin tulis di kolom komentar gitu ya. Nah jangan lupa juga bagi teman-teman semua nih, kalian yang pengen tahu kisah-kisah dari cerita Bang Epe, kalian bisa simak
cerita lengkapnya di channel YouTube itu Anomali ya Bang ya. Iya. Nanti yang penasaran ada kisah apa lagi sih, atau tadi yang kisah Sindoro itu ada Bang diulas juga di channel lu Bang? Sedikit ya. Sedikit ya. Ya. Nah, jadi tadi kan udah berapa Bang Epe itu men-spill cita-citanya ya di Anomali, kalian bisa simak, nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, dari gue Indra, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.